Saya Diana Julientri dari MJ502. Pada video ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya sebagai konsultan manajemen terhadap kinerja keuangan Cyber Coffee, khususnya terkait evaluasi biaya, break-even point, serta rekomendasi strategi bisnis untuk tahun 2026. Analisis ini bertujuan untuk membantu pemilik usaha dalam memilih strategi yang paling menguntungkan dan berkelanjutan berdasarkan perhitungan finansial. Sebagai dasar analisis digunakan data operasional bulanan Cyber Coffee dengan harga jual rata-rata per cup adalah 30.000, biaya variabel per cup sebesar 12.000, biaya tetap per bulan sebesar 45 juta, dan volume penjualan saat ini sebesar 3.000 cup per bulan. Data ini menjadi dasar utama dalam seluruh perhitungan yang akan saya jelaskan. Margin kontribusi per unit diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya variabel, yaitu 30.000 dikurangi 12.000 sehingga diperoleh 18.000 per cupnya. Rasio margin kontribusi dihitung dengan membagi 18.000 dengan 30.000 sehingga menghasilkan 60%. Artinya, setiap satu cup yang terjual memberikan kontribusi sebesar 18.000 untuk menutup biaya tetap dan kemudian menghasilkan laba. BEP atau break-even point menunjukkan jumlah minimum penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. BEP unit diperoleh dari 45 juta dibagi 18.000 yaitu 2.500 per cup. Sedangkan BEP dalam rupiah adalah 2.500 dikali 30.000 yaitu 75 juta per bulannya. Ini berarti perusahaan harus menjual minimal 2.500 cup per bulan agar berada pada kondisi impas. Total margin kontribusi saat ini adalah 3.000 cup dikali 18.000 yaitu 54 juta. Setelah dikurangi biaya tetap sebesar 45 juta, laba operasi yang dihasilkan adalah 9 juta per bulan. Kesimpulannya, Cyber Coffee masih dalam kondisi menguntungkan. Pada opsi A, perusahaan menurunkan biaya tetap menjadi 40 juta. Namun, biaya variabel per cup meningkat menjadi 14.000 akibat penggunaan bahan baku organik. Margin kontribusi baru menjadi 16.000 per cup dengan rasio margin kontribusi sebesar 53,33%. Hal ini menunjukkan kontribusi per unit menjadi lebih kecil dibandingkan kondisi awal. Break-even point opsi A adalah 40 juta dibagi 16.000 yaitu 2.500 cup. BEP dalam rupiah tetap sebesar 75 juta. Dengan volume penjualan 3.000 cup, total margin kontribusi sebesar 48 juta. Setelah dikurangi biaya tetap, laba operasi menjadi 8 juta per bulan. Artinya, opsi A menghasilkan laba yang lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini. Pada opsi B, perusahaan meningkatkan biaya tetap menjadi 60 juta untuk mendukung renovasi dan penyediaan live music. Sebagai dampaknya, volume penjualan perkiraan meningkat 40% menjadi 4.200 cup per bulannya. Biaya variabel tetap sehingga margin kontribusi per unit tetap sebesar 18.000. Break-even point opsi B adalah 60 juta dibagi 18.000 yaitu sekitar 3.334 cup. BEP dalam rupiah sekitar 100 juta. Dengan volume 4.200 cup, total margin kontribusi adalah 75.600. Setelah dikurangi biaya tetap, laba operasi menjadi 15.600 per bulannya. Ini menunjukkan peningkatan laba yang signifikan. Jika dibandingkan laba kondisi saat ini sebesar 9 juta, opsi A menghasilkan laba 8 juta dan opsi B menghasilkan labanya 15.600. Dari sisi finansial, opsi B merupakan pilihan yang terbaik. Berdasarkan keseluruhan hasil perhitungan, saya merekomendasikan Cyber Coffee memilih opsi B, yaitu strategi ekspansi. Strategi ini memberikan potensi laba tertinggi serta peluang pertumbuhan jangka menengah. Namun, perusahaan harus memastikan penjualan minimal mencapai 3.334 cup per bulannya. Walaupun opsi B direkomendasikan, terdapat resiko apabila target kenaikan volume tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi seperti melakukan uji coba live music, mengoptimalkan promosi digital, membangun program loyalitas pelanggan, serta melakukan evaluasi penjualan secara berkala. Kesimpulannya, berdasarkan analisis BEP dan laba, strategi ekspansi merupakan pilihan yang menguntungkan bagi Cyber Coffee
dengan pengelolaan resiko yang tepat. Demikian hasil analisis dan rekomendasi strategis yang dapat saya sampaikan sebagai konsultan. Semoga hasil ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih terukur bagi manajemen cyber recovery. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.